Amfibi berasal dari kata ampi dan bi yang berarti hidup di dua alam, yakni air dan darat. Diperkirakan 7.000 jenis amfibi di seluruh dunia telah berhasil diidentifikasi hingga saat ini. Di dunia amfibi sendiri, ada beberapa spesies yang dianggap sangat unik dan berbeda jika dibandingkan dengan organisme lainnya. Ada yang memiliki bentuk aneh, kebiasaan unik, hingga kemampuan super. Makhluk ini sempat diduga sebagai hewan mitos. Inilah amfibi terbesar di dunia, salamander raksasa. Mereka adalah hewan purba raksasa yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Salamander raksasa memiliki panjang yang dapat mencapai 1,8 meter dan bobot hingga 60 kg. Mereka tidak memiliki insang. Salamander raksasa menghirup oksigen melalui kulitnya. Uniknya, hewan purba ini memiliki suara seperti anak kecil yang menangis. Terdapat 3 jenis salamander raksasa, yaitu Chinese salamander, Japanese salamander, dan hellbender dari Amerika. Sayangnya, ketiga jenis salamander raksasa tersebut adalah hewan yang terancam punah akibat hilangnya habitat, polusi air, dan perburuan yang masif. Sebab harganya yang sangat mahal. Kodok Suriname adalah amfibi paling menarik yang berasal dari Amerika Selatan. Yang membuat kodok ini berbeda dengan kodok lainnya adalah metode reproduksinya yang luar biasa. Bukan bertelur secara eksternal seperti kebanyakan kodok, namun mereka menjalani proses menakjubkan yang dikenal sebagai backboarding. Kodok betina akan membawa telur yang telah dibuahi di punggungnya, dan saat telur sudah matang, telur-telur tersebut akan tertanam di dalam kulit sang induk, membentuk kantong-kantong tempat berudu berkembang. Ketika kecebong sudah siap untuk melihat dunia, mereka akan keluar dari punggung betina. Proses tersebut bisa memakan waktu 3 hingga 4 bulan. Induk kodok Suriname dapat melahirkan hingga 100 kecebong dari punggungnya yang lebar dan rata. Hal ini membuatnya menjadi salah satu amfibi yang paling menarik di bumi. Mereka tidak berlidah dan bergigi. Ternyata, kodok dengan nama ilmiah pipa-pipa ini menggunakan metode suction feeding. Saat ada hewan yang berenang di dekatnya, mereka akan menghisap dan menelan mangsanya dalam sekali telan. Jika kamu berpikir ini adalah cacing atau ular, maka kamu salah. Ini adalah kelompok amfibi tanpa kaki yang dikenal sebagai Cecilia. Hingga saat ini diketahui ada sekitar 200 spesies Cecilia yang berbeda dan tersebar di seluruh dunia. Tercatat, ada 2 genus yang ditemukan di Indonesia, Cauda Cecilia yang menyebar di Kalimantan dan Sumatera, serta Ichthyopis yang didapati di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Perbedaan antara Cecilia dan ular terlihat pada beberapa detail kecil di tubuhnya. Cecilia mempunyai mata yang sangat kecil dan sepasang tentakel mungil di sekitar hidung yang sangat sensitif terhadap elemen kimia. Ditambah lagi, kulit mereka lebih mulus dan licin ketimbang ular yang kasar dan bersisik. Uniknya, Cecilia merupakan amfibi air yang sangat pandai menggali lubang, dan beberapa jenis diantaranya bernafas melalui kulit. Penglihatan Cecilia sangat terbatas. Mereka hanya melihat gelap dan terang sederhana. Mereka mengandalkan penciuman yang tajam dan tentakelnya untuk mendeteksi makanan dan navigasi. Uniknya, pada spesies Boulengerula taitana, induknya akan membiarkan anak-anaknya yang baru menetas untuk mencabik kulitnya dan memakannya. Cecilia betina pada spesies ini ternyata memiliki kulit yang 2 kali lebih tebal. Tidak hanya itu, sel-sel kulitnya sendiri memiliki lebih banyak protein dan lemak yang dibutuhkan oleh anaknya. Kulit yang sudah dimakan akan terus beregenerasi, sehingga mereka bisa memakannya lagi dan lagi. Spesies Cecilia raksasa ditemukan di Kolombia, yaitu Cecilia thomsoni dengan panjang 125 cm. Cecilia raksasa ini diketahui muncul ke permukaan pada malam hari dan selama hujan badai lebat. Jika kamu melihat ini, maka jangan disentuh. Dalam bahasa Latin, nama mereka adalah Salamandra salamandra, atau yang dikenal sebagai salamander api. Nama tersebut bukan didapatkan sebab warna kuning atau oranye yang menyala pada kulitnya. Ternyata, nama salamander api didapatkan sebab adanya legenda Eropa yang menyatakan bahwa salamander api ini mampu bertahan jika terkena api.
Alasan lainnya, karena salamander api sering bersembunyi di bawah batang kayu api yang digunakan sebagai kayu bakar. Mereka biasanya ditemukan di daerah perbukitan dengan ketinggian kisaran 200 hingga 1000 meter. Cara kawin salamander api cukup unik. Pejantan akan menyentuh betina dengan dagunya sebagai tanda ketertarikan, kemudian memegang kaki depannya, dan sang jantan akan melepaskan spermatofora yang berisi paket sperma dan menyimpannya ke betina. Uniknya, paket tersebut bisa disimpan hingga 2 tahun lamanya. Salamander api memiliki racun alkaloid samandrin yang berasal dari kulitnya. Racun tersebut dapat menyebabkan kejang otot hingga hipertensi, bahkan bisa merenggut nyawa predatornya seperti ular dan elang. Mereka dikenal sebagai ikan berkaki 4 dan hanya ditemukan di satu negara. Mereka adalah axolotl, sang pemilik kemampuan regenerasi super atau dapat menumbuhkan kembali bagian tubuh yang terpotong secara sempurna. Hampir semua bagian tubuhnya, termasuk otaknya, dapat ditumbuhkan kembali. Karena kemampuannya tersebut, mereka banyak diteliti. Amfibi yang tampak imut ini mampu bertahan hidup selama 10 hingga 15 tahun. Axolotl adalah karnivora. Makanannya terdiri dari ikan kecil, cacing, serangga, dan crustacea. Mereka ditemukan di 2 danau dataran tinggi yang ada di Mexico City. Axolotl berada di Danau Xochimilco di bagian selatan Mexico City dan pernah berada di Danau Calco di bagian tengah Mexico City, tetapi danaunya dikeringkan untuk menghindari banjir. Ini yang menyebabkan axolotl semakin langka di alam liar karena kehilangan habitatnya. Ini mungkin adalah katak dengan bentuk paling aneh di dunia. Mereka adalah katak ungu India atau Indian Purple Frog. Katak unik dengan julukan katak hidung babi ini hanya ditemukan di Ghats Barat, India. Ukuran katak ungu tidak terlalu besar. Mereka bisa tumbuh 6 hingga 9 cm dengan berat 0,1 kg. Mereka terlihat menonjol dengan tubuh yang bulat, mata yang kecil, dan moncong yang mirip babi, yang merupakan kombinasi yang cukup aneh untuk seekor amfibi. Katak ungu mempunyai kaki pendek dengan cakar yang keras. Ini memungkinkan mereka untuk menggali tanah sebagai sarang. Tidak seperti kebanyakan katak, spesies ini menjalani sebagian besar hidupnya di bawah tanah. Katak ini hanya akan muncul ke permukaan dalam waktu singkat selama musim hujan untuk berkembang biak. Katak ungu betina diketahui bisa bertelur hingga 3.000 telur di saat yang sama. Reproduksi katak ini sama anehnya dengan penampilannya. Mereka akan bertelur di liang bawah tanah dan kecebong akan berkembang di liang ini sampai bermetamorfosis menjadi katak dewasa. Karena menghabiskan sebagian besar hidupnya di bawah tanah, katak ini sebagian besar memakan rayap. Sayangnya, karena habitatnya yang terbatas, spesies ini berstatus terancam punah. Tubuh katak ini tembus pandang. Usus dan jantungnya dapat terlihat dengan jelas. Karena penampilannya tersebut, mereka dinamai katak kaca. Kelebihannya tersebut dapat membantunya saat berkamuflase dari predator. Bagian tubuh katak yang transparan mengaburkan garis lurus tubuhnya, sehingga membuat burung lebih sulit untuk melihat mereka. Katak kaca memiliki lidah yang pendek dan tidak mempunyai gigi. Makanan mereka terdiri dari serangga kecil seperti lalat, semut, jangkrik, laba-laba, bahkan hingga katak kecil. Meski memiliki panjang tubuh 20 hingga 88 mm dengan berat 5 hingga 14 gram, mereka dapat melompat sejauh 3 meter. Katak kaca hanya dapat ditemukan di Amerika Selatan dan Tengah. Kebanyakan dari spesies katak kaca adalah nokturnal. Mereka tidur atau bersembunyi di siang hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di pepohonan. Hewan ini dijuluki ikan manusia. Ada banyak hewan menarik di dunia. Salah satunya Olm salamander. Mereka adalah hewan amfibi dan masih terikat dengan salamander. Bentuknya seperti axolotl dengan tubuh yang lebih panjang. Mereka mendapatkan julukan manusia ikan sebab memiliki tekstur kulit seperti kulit manusia. Olm memiliki habitat yang sangat terbatas. Habitatnya adalah gua-gua yang gelap gulita dan biasa ditemukan di Eropa Tengah dan Tenggara. Karena lingkungan yang gelap, mata mereka akhirnya menyusut. Namun justru, kemampuan pendengarannya lebih menonjol. Olm bisa mendeteksi setiap getaran kecil di sekitarnya. Mereka biasa memakan serangga, cacing, hingga ikan kecil.
Walaupun terlihat sangat rapuh, dengan panjang kurang dari 30 cm, mereka dapat bertahan hidup hingga 100 tahun.